Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa li syafaati Rasulillah wa li ijabatil masul ala kulli niyatin sholihah wa ala ma'ana wa salafun nasulih. Ta'usinlah hadrati habibina wa syafina sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummati wa ikhwanina nabi muhammadin wa ali kullin asyafi kullin wa tabi'in wa tabi'in thumma ila arwahi aimatul arba'al mustahidina muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wal awli'ina ma kanu khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa nahnu su'ilah Syekh Abdul Karim Muhammad Dalam Muhammad Salim thumma ila ruhi mu'assis jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari thumma ila jami' a'dhatina Nahdlatul Ulama lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila mu'allif kitab Qasidus Syamsah Sultan Auliya Izzuddin Abdus Salam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa li walidayya jami'al muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Al-faslu utawi fasol al-khamisu kang kaping 5 iku fil timasi Lailatul Qadri tetep ing dalem nerangake nuprih wengi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku lailatun wengi syarifatun kang mulya. Fadlaha kang wis paring kautaman ing Lailatul Qadar sapa Allah Gusti Allah ala alfi syahrin ngungguli ing atase 1000 wulan laisa kang ora ana iku fiha tetep ing dalem alfu syahrin apa Lailatul Qadri Lailatul Qadar. Wasumiyat lan den arani apa Lailatul Qadar Lailatul Qadri kelawan aran Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha ana kalane krana mulyane pangkate Lailatul Qadar wa luwi manzilatiha lan ana kalane krana luhure pangkate Lailatul Qadar. Wa imma li annal arza kolan ana kalane krana satemene pira-pira rezeki wal ajali lan pira-pira titi mangsane pati minas sanati saking taun ila sanati maring taun weneh iku tuqaddaru den pesthekake apa al arzaq fi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi. Kemudian pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang fasal yang kelima yang menerangkan tentang bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, bagaimana cara kita mencari Lailatul Qadar yang keterangannya akan datang. Sedangkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, yang mana Allah itu sudah mengutamakan
malam tersebut, yang mana andai kata orang itu dapat menemukan malam Lailatul Qadar, maka orang itu dianggap ibadah mendapatkan pahala seperti hanya dia beribadah selama alfi syahrin atau kurang lebih 80 tahun, 83 tahun. Yang mana keutamaan alfi syahrin 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih itu tidak ditemukan pada malam-malam lain kecuali pada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian alasan kenapa kok Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar itu ada beberapa tinjauan, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan imma li syarafi qadriha wa luwi manzilatiha. Yang pertama itu disebut dengan Lailatul Qadar dikarenakan karena mulianya kedudukan Lailatul Qadar, karena tingginya kedudukan Lailatul Qadar, dan juga karena uluwi manzilatiha, karena luhurnya pangkat Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Ya karena memang Lailatul Qadar itu diibaratkan ibadah 1000 bulan. Kemudian yang kedua, dinamakan Lailatul Qadar alasannya adalah li'annal arzaqa wal ajala minas sa'ah ila sanah tuqaddaru fi tilkal lailah. Alasannya dikarenakan bahwasanya rizki dan juga ajal, rizki juga pati, ajal dari tahun ke tahun, berarti maksudnya itu ketentuan rizki, ketentuan Lailatul Qadar, ketentuan datangnya kematian itu dipastikan pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu dikarenakan pada saat malam Lailatul Qadar itu nanti sudah ditentukan rizkinya wong iki sakmene, wong rizkinya wong iki sakmene, maka disebutlah malam Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar. Wa tanazzalu lan mudhun sapa al malaikatu pira-pira malaikat warruhu lan malaikat Jibril fi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi. Fayusallimuna nuli uluk salam sapa malaikah warruh alal mustahidin ing atase wong kang padha mempeng kabeh, mempeng ibadah. Wa talafalan persulayaan sapa al ulama-ulama hal yusallimuna ananta uluk salam sapa malaikat warruh alaihi mengatas al mustahidin min tilqai anfusihim saking arai pira-pira awak dhewene malaikat warruh au yuballighunahum utawa nyampeake sapa malaikat warruh ing al mustahidun nyampeake assalama ing salam ar-rabbihim saking pangerane al mustahidin. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam tersebut diibaratkan ibadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, para malaikat dan juga malaikat Jibril, malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril itu memberikan salam, uluk salam, memberi salam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam itu. Jadi orang-orang yang kebetulan dan juga orang yang bejo beruntung bisa beribadah pada malam itu, para malaikat dan juga malaikat Jibril dan para malaikat itu memberikan salam, memberikan doa keselamatan pada orang-orang tersebut. Kemudian para ulama itu masih berselisih pendapat mengenai apakah para malaikat ini memberikan salam, memberikan doa keselamatan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, salamnya itu murni dari malaikat ataupun salam tersebut itu adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan melalui malaikat untuk disampaikan kepada orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Itu masih
diperselisihkan. Tapi yang jelas untuk orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dia itu akan didoakan oleh para malaikat dan juga malaikat Jibril. Wa inna lailatul qadri lan sak temene Lailatul Qadar yakti kang teko fiha ing dalam Lailatul Qadar apa al idu perkara kang ngerayaake fiha iku tetep ing dalam Lailatul Qadar taslimu rabbil alamina utawi uluk salame dat kang mengerani alaihi ing atase al mujtahid fil ibadah lajadirun iku yakti perkara kang patut antakuna kelawan yen ta ana apa Lailatul Qadar iku khairon luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan wa bi ayyal tamisalan kelawan yen ta padha goleki ing Lailatul Qadar sapa al multamisuna wong kang padha golek Lailatul Qadar wayat lubuha lan padha nupre ing Lailatul Qadar sapa atalibuna pira-pira wong kang padha nupre walidalika lan krana mengkono-mengkono nuprih Lailatul Qadar iltamasaha nuprih ing Lailatul Qadar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ashabbi sertane sahabate Rasul washolihun lan pira-pira wong kang saleh min ba'dihi saking sakwuse ar-Rasul. Kemudian bahwasanya di dalam Lailatul Qadar itu terdapat sebuah id, sebuah perayaan, sebuah kegiatan yang khususiyah, kegiatan yang kita khususkan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa seperti itu? Karena pada malam tersebut itu, pada malam Lailatul Qadar itu Rabbil Alamin taslimu Rabbil Alamin alaihi. Ada doa keselamatan, ada doa salam, ada salam yang disampaikan oleh zat yang menguasai seluruh alam kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu ada id, ada perayaan, ada kesenangan. Kenapa kesenangan? Karena pada malam itu Allah memberikan keselamatan, memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Dikarenakan adanya keistimewaan yang berupa adanya uluk salam dari Allah kepada orang-orang yang beristihad, kepada orang-orang yang beribadah, maka tidak mengherankan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu keutamaannya itu melebihi dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Ya sebabnya apa? Sebabnya ya tidak lain dikarenakan adanya salam mir Rabbil Alamin, adanya salam yang disampaikan Allah kepada orang-orang yang beristihad pada malam Lailatul Qadar. Wa bi ayyal tamisaha al multamisun, dan juga dikarenakan sudah ada salam, sudah ada keunggulan, keistimewaan pada Lailatul Qadar, maka banyak orang yang mencari Lailatul Qadar, begitu juga banyak orang yang ingin mendapatkan, ingin memenangkan Lailatul Qadar. Dikarenakan adanya salam dari Allah, maka Nabi pun juga berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wahya utawi Lailatul Qadar iku fil ashril awakhiri ing dalem 10 fil ashri ing dalem 10 al awakhiri pira-pira kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Wahya utawi Lailatul Qadar ilal autari maring pira-pira wong ikang ganjil iku akrabul luweh parek minha saking Lailatul Qadar ilal asfa'i maring pira-pira wong kang genep.
Wal dhahiru utawi pendapat kang pertelo iku annaha sak temene Lailatul Qadar iku Lailatul Hadi malam siji wal isrina lan 20 di anna Rasulullah krana sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'aha mirsani sapa Rasul ing Lailatul Qadar tsumma unsiyaha nuli den lalekake sapa Rasulullah ing Lailatul Qadar wa dzikra lan den tutur apa ana sak temene Rasul iku sajadah sujud sapa Rasul fi sobihatiha ing dalem isuke Lailatul Qadar fi ma'in ing dalem banyu watinin lan endut waswalan sah apa annal masjidah sak temene masjid iku wakafa teroco apa masjid Lailatul Hadi ing dalem wengi siji wal isrina lan 20 wa ru'yalan den tingali apa asarutini labete endut lemah ala jabati Rasulillah ing atase baduke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa angfilan irunge Rasulullah. Kemudian kapan waktu Lailatul Qadar itu? Kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Apakah malam setiap malam ataupun ada ketentuannya? Di sini dijelaskan bahwasanya keterangan yang lebih unggul, keterangan yang lebih masyhur dari ulama itu biasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut itu yang lebih mungkin lagi akan adanya Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal-tanggal yang ganjil. Berarti kalau tanggal ganjil berarti itu 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu kemungkinan adanya bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar jatuh di tanggal itu semakin lebih besar daripada tanggal yang lainnya. Kemudian wadhahiru, sedangkan pendapat yang dohir itu yang sudah jelas, yang sudah ada itu bahwasanya bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada malam tanggal 21 dikarenakan Rasulullah itu pernah melihat Lailatul Qadar pada tanggal 21 tapi kemudian unsiha, kemudian dilupakan Rasul, dalam artian Lailatul Qadar itu tidak paten, jadi tidak ada tanggal yang pasti, tapi sudah diberi rambu-rambu oleh para ulama, oleh Nabi juga bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuhnya di bulan Ramadan, yang lebih perinci lagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan tanggal yang ganjil itu kemungkinan besar Lailatul Qadar itu datang. Kemudian bahwasanya Rasul itu pada saat menemui Lailatul Qadar itu beliau itu berada di masjid yang mana pada malam harinya, malam menjelang paginya itu masjidnya itu terdapat air dan juga tanah. Dikarenakan pada saat itu Kanjeng Nabi itu masjid tersebut itu dalam keadaan terocoh ataupun bocor. Maka pas malam 21 itu Nabi itu berada di masjid dan bekas tanahnya itu menempel pada batuk dan juga hidungnya Kanjeng Nabi dikarenakan masjidnya bocor. Kemudian watarot jahat lan dadi unggul apa Lailatul Ihda wengi siji wa isrina lan 20 bi anna kulan sak temene Rasul
iku akhbaro aweh khabar sapa rasul annal qamara ing sak temene bulan iku kana on apa al-qamar lailatahu ing dalem mengene al-qamar iku kasyiki jafnatin kaya sigarane mangkok gedhe walayakun lan ora ana apa al-qamaru rembulan iku kasyiki jafnatin sigarane mangkok gedhe illa lailata sabi angin ing dalem malam 7 walailatal hadi lan malam tanggal 1 wal isrina lan 20. Kemudian diterangkan lagi bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih diunggulkan jatuh pada tanggal 21. Jadi kemungkinan Lailatul Qadar jatuh tanggal 21 Ramadan itu lebih besar daripada yang lain. Dikarenakan apa? Bahwasanya Rasul itu pernah memberitahu, pernah bersabda bahwasanya bulan yang berada pada malam Lailatul Qadar itu bentuknya seperti kasyiki jafnatin, seperti hanya sigarane belahane mangkok besar, berarti separuh belahane sigarane mangkok besar. Itu adalah tanda-tanda kalau Lailatul Qadar. Berarti ketika bulan kok separuh sigarane mangkok, setengah dari mangkok, berarti itu salah satu tanda Lailatul Qadar. Dan wala yakunu al-qamar kasiki jafnatin illa lailatas sabi walatal hadi wa isrin. Kemudian bulan yang separuh, bulan yang sigar seperti hanya mangkok itu tidak ada kecuali pada tanggal 7 dan juga tanggal 21 Ramadan. Nah, maka dari itu, maka para ulama itu lebih mengunggulkan adanya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21. Kenapa tidak tanggal 7 saja yang diunggulkan? Karena memang ada keterangan yang lain. Lailatul Qadar itu seperti tadi lebih seringnya itu jatuh pada jatuh pada fil asril awakhiri fi Ramadan, jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan pilihannya 7 sama 21. Maka ulama itu lebih mengunggulkan bahwasanya tanggal 21 itu Lailatul Qadar datang. Wa min fadilati hadhil lailah, lan monggo iku setengah saking pira-pira lan monggo iku setengah saking kautamane iki wengi annaha utawi sak temene hadhil lailah iku man utawi sapane wong iku komaha jumenengi sapa man ing hadhil lailah imanan krana iman wahdisaban lan nuprih ganjaran hufira mangko den ngapura lahu maring man apa ma perkara takot dama kang wis dadi dingin apa ma min dambi saking dosane man. Wa dalilu utawi dalile alama ing atase keterangan zakarna kang wis nutur ingsun ing ma iku kauluhu dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh uritu den weruhake Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar tsumma ai qadoni nuli gugah ing ingsun apa ba'du ahli sebagiane keluarga ingsun fanusituha nuli den dalekake ingsun ing Lailatul Qadar faltamisuha mongko nupriya sira kabeh ing Lailatul Qadar fil asyri ing dalem 10 wengi al huwabiri kang pira-pira keri. Wal huwabiru utawi maknane lafadz huwabir iku al bawaki pira-pira kang keri. Faqalan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramane dawuh taharrau Lailatul Qadri fil witri minal isyri al awakhir min Ramadan. Taharrau padha niti-nitiya sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalem malam ganjil minal asyri saking minal asyril awakhiri saking 10 pira-pira kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan. Kemudian keutamaan malam ini, keutamaan orang yang bisa
menemui Lailatul Qadar itu dijelaskan bahwasanya orang yang beribadah, orang yang junggung ibadah, orang yang qiyam pada Lailatul Qadar didasari dengan iman dan juga didasari untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka orang tersebut itu akan hufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Kemudian Kanjeng Nabi itu pernah melihat Lailatul Qadar. Nabi itu pernah bertemu dengan Lailatul Qadar, pernah menemui Lailatul Qadar, tapi kemudian beliau itu dilupakan, artinya tidak ada ketetapan Lailatul Qadar itu tanggal sekian, hari sekian, itu tidak ada. Maka anjuran dari Kanjeng Nabi itu adalah faltamisu wa fil asil khawabir. Maka kita dianjurkan untuk menekuni, untuk bersungguh-sungguh beribadah pada malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Juga seperti dawuh Nabi, taharrau al-lailatal qadri fil witri minal asil awakhir min Ramadan. Kemudian diperinci lagi oleh Kanjeng Nabi bahwasanya kita itu disuruh untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhirnya bulan Ramadan, tapi tanggal yang ganjil. Ini sudah diperjelas lagi oleh Kanjeng Nabi. Wa qala lan wis dawuh sapa Abu Hurairah, tada karena rembukan kita Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar inda Rasulillah ing dalem sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku yadkuru eling sapa ayun hina tola ing dalem nalikane katon metu apa al-qamaru rembulan wa hale utawi al-qamar iku mithlu syiki safnatin sepadane sigarane mangkok gedhe. Wasohalan soheh anu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anau sak temene Nabi iku kala dawuh sapa Nabi. Sabane dawuh man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufiralah ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapane wong iku qama jumenengi sapa man lailatal qadri ing dalem wongine Lailatul Qadar imanan krana iman wa ihtisaban krana nuprih ganjaran ya hufira mangko den ngapura lah maring man apa ma perkara taqaddama kang wis dingin min dambihi saking dosane man. Kemudian pada satu kesempatan Abu Hurairah dan sahabat itu berkumpul dengan Kanjeng Nabi dan beliau-beliaunya ini tadzakarna berdiskusi mengenai tentang Lailatul Qadar. Kemudian Nabi itu bersabda, apa yang kalian ingat ketika bulan itu muncul dan bentuknya itu dalam bentuk separuhnya mangkok. Maksudnya itu Kanjeng Nabi itu menanyakan sekaligus mengingatkan pada sahabat, ketika ada bulan kok separuhnya mangkok, berarti itu apa? Maksudnya itu adalah bahwasanya itu menunjukkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ketika ada bulan kok bentuknya seperti separuh mangkok, berarti itu tandanya, salah satu tanda dari Lailatul Qadar. Wal mustahabu utawi kang den sunatake ikum wal mustahabu utawi kang den sunatake liman kedue wong ro'aha kang weruh sapa man ing Lailatul Qadar iku ayuk sira yen to ngekehake sapa man minasana saking muji Allah wa du'a ilan ndonga maring Allah wa ayyakuna lan yen to ana apa aksaru du'aihi luweh akeh-akeh du'ae man iku Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma duh Gusti Allah, innaka sak temene panjenengan iku afuwun dat kang maha pangapura
karimun tur dat kang maha loman. Tuhibbu demen panjenengan al afwa ing pangapura, fa'fu mugi ngapura tuan ani saking dosa ingsun. Wa ing tasara lan lamun ngringkes sapa man alasana ing atase muji Allah, fahuwa mongko utawi iktisor iku afdalu luweh utama lima kedue keterangan lima maring keterangan ruya kang den riwayatake saking Nabi alaihi salatu wassalam annahu rupane kanjeng Nabi qala dawuh sapa Nabi rupane dawuh qala Allahu azza wa jalla qala wis dawuh sapa azza wa jalla man utawi sampane wong iku saghalahu nungkulake ing man apa zikri zikir ing ingsun ang mas'alati saking nyuwun ing ingsun A'taituhu ya mongko maringi ingsun ing man afdolama ing luweh utamane perkara ukti kang den paringi ingsun kang maringi ingsun asailina ing pira-pira wong kang padha nyuwun. Kemudian bagi orang-orang yang mendapatkan yang bisa menemui Lailatul Qadar, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka orang tersebut ketika tepatan dengan Lailatul Qadar disunahkan untuk memperbanyak doa dan juga memperbanyak pujian kepada Allah Subhanallah, alhamdulillah, zikir dan sebagainya. Karena kita itu tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, maka sebaiknya kita memperbanyak doa dan memperbanyak pujian kepada Allah pada setiap malam, yang mana doa yang lebih diutamakan, doa yang dianjurkan itu adalah Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hai duh pangeran, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau itulah zat yang maha memaafkan, yang maha memberi maaf, yang mulia, yang mana engkau itu mencintai perbuatan memaafkan, maka ampunilah kami. Kemudian andai kata tidak menggunakan doa itu ya juga tidak apa-apa. Tapi wa afdalu wa in tasara ala sana'i fa wa afdalu lima ruwiya anhu alaihi salatu wassalam, bahwasanya orang yang tidak menggunakan doa itu tidak apa-apa, tapi andai kata kita ingin menyibukkan dengan menyebutkan hajat-hajat kita, menyebutkan tentang permintaan-permintaan kita, dianjurkan untuk diutarakan pada malam-malam tersebut, yang mana orang yang menemui Lailatul Qadar dan memanjatkan doa apapun, doa hajatnya, permintaan apapun, maka Allah itu akan memberikan pemberian yang lebih dari pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang minta selain pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa karena doanya sangat mustajab. Wa qala lan wis dawuh sapa Umayyah, rupane dawuh a'anquru hajati amqat kafani haya'u ka inna shimatakal haya'u idza athna 'alaikal mar'u yauman kafahu minta arrudihi sana'u a'adkuru apa toh nutur ingsun hajati ing kebutuhan ingsun amqad kafani apa toh teman-teman nyukupi ing ingsun apa haya'u ka oleh wirang tuan inna syita maka sak temene watek tuan iku al haya wirang
Ida asna indal nalikane ngalem alek ing atase tuan apa almar sapa almar awa-awaan yaman ing dalem suwiji dina kafahu mongko nyukupi ing almaru minta arudi saking ngaturake panjaluke almaru apa asana pengaleme almaru. Nah, mengenai pemberian Allah ketika kita meminta kepada Allah di malam Lailatul Qadar, kemudian Allah itu memberikan pemberian atas permintaan itu melebihi permintaan di selain Lailatul Qadar, itu disambung dengan dua syair yang diutarakan oleh Umayyah ketika Umayyah bin Abis Sulti mendatangi sebagian raja yang pada kebetulan yang didatangi itu adalah rajanya bernama Abdullah bin Ja'dan. Mendatangi raja bernama Abdullah bin Ja'dan. Kemudian si penyair ini, Umayyah ini melantunkan sairan yang berbunyi a'adkuru hajati am qad kafalni hayauka innashi matakal hayau. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku ataupun sifat malumu itu yang akan memberikan kecukupan kepadaku jikalau engkau itu memang memiliki sifat malu. Ataupun ketika ada seseorang itu sedang memuji padamu di suatu hari, maka sebenarnya pujian dari orang tersebut itu sudah mencukupi dari apa yang dibutuhkan orang tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika ada seorang raja didatangi oleh rakyatnya, maka kemungkinan besar itu raja itu seharusnya itu langsung memberikan apa yang diinginkan, apa yang kemungkinan diinginkan rakyatnya, ataupun si rakyat ini harus menjelaskan keinginannya. Andai kata benar-benar raja, otomatis dia itu nanti akan langsung memberikan keinginan hambanya. Kemudian juga ketika ada hamba ini datang kepada rajanya, kemudian dia itu memuji, ngalem dan seterusnya, itu tidak lain tujuan pujiannya itu adalah supaya dia itu memenuhi kebutuhan hamba tersebut. Maka dari itu ketika kita itu menghadap kepada Allah sebenarnya Allah sudah tahu apa keinginan kita, apa maksud dan tujuannya itu sudah tahu. Tapi kan Allah sendiri juga sudah berfirman di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'uni astajib lakum. Kita itu sudah diperintahkan berdoa kepada Allah. Kita itu diperintahkan berdoa. Masalah nanti itu diijabahi kapan, sekarang atau waktu itu atau waktu nanti ataupun kapan, entah kapan. Yang jelas ketika itu kita sudah berdoa, kita itu sudah melaksanakan perintah Allah, yang mana pastinya Allah itu akan membalas perbuatan kita karena kita sudah memenuhi perintah-perintahnya. Al-Fasu as-sadis fil itikaf wa alam biswab al-Fatihah.